Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila, NIM 193141161. Nah, saya dari kelas PJKRD. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Langsung saja, macam-macam skala penelitian. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Contohnya, timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas. Skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis kategorinya dan fungsi bilangannya hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakter yang lainnya. Skala nominal adalah skala yang hanya mendasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan notasi angka, hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, tetapi hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Menurut Ohar Suhar Saputra 2012 72. Adapun ciri-ciri dari skala nominal adalah: A. Kategori data bersifat mutually eksklusif atau saling memisah. B. Kategori data yang tidak mempunyai aturan yang logis atau bisa sembarangan hasil perhitungan dan tidak ditemui bilangan pecahan angka. Yang tertera hanya label semata, tidak mempunyai ukuran baru dan tidak mempunyai nol mutlak. Yang 2, skala ordinal. Skala ini adalah pengukuran yang mana skala yang digunakan secara runtut dari yang rendah sampai yang tinggi. Skala ordinal skala yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai skala yang terendah atau sebaliknya. Adapun ciri-ciri dari skala ordinal antara lain: kategori data saling memisah, kategori data memiliki aturan yang logis, dan kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik yang khusus yang dimilikinya. Skala interval. Skala interval adalah skala menunjukkan jarak satu data dengan data yang lain dengan bobot nilai yang sama. Sementara menurut Ohar dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan menjelaskan bahwa skala interval adalah skala pengukuran yang mana jarak satu tingkat dengan tingkat yang lain sama. Ciri-ciri dari skala ini menurut Ohar ada 5, yaitu 1. Kategori data yang bersifat memisah, 2. Kategori yang memiliki aturan yang logis, 3. Kategori yang ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya, 4. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dengan jumlah yang dikenakan pada kategori, dan yang kelima, angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala yang tidak mempunyai nilai 0 absolut. Skala rasio. Skala ini adalah skala interval yang benar-benar memiliki nilai 0 mutlak. Dengan demikian, skala rasio menunjukkan jenis pengukuran dan sangat jelas dan akurat. Macam-macam skala sikap. Skala ini hanya digunakan untuk mengukur sikap. Pengembangan ilmu sosiologi dan psikologi yang banyak menggunakan ini untuk khusus mengukur sikap. Beberapa skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi pendidikan dan sosial antara lain: skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Hal ini sudah spesifik dijelaskan oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Kemudian dijabarkan melalui dimensi-dimensi menjadi variabel, kemudian menjadi indikator yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Menurut Iskandar 2009 halaman 83, pernyataan atau pernyataan tadi kemudian direspon dalam bentuk skala Likert yang diungkapkan melalui kata-kata misalnya: setuju, sangat setuju, tidak pasti, tidak setuju, sangat tidak setuju. Skala Guttman
menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten, yaitu ya, tidak, positif, negatif, tinggi, rendah, yakin, tidak yakin, setuju dan tidak setuju, dan lain-lain. Ya, systematic differential. Skala differential digunakan untuk mengukur sikap perbedaan sistematik responden untuk menjawab pernyataan dalam satu garis kontinum yang bertentangan, yaitu positif negatif. Data yang diperoleh biasanya data interval yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang atau kelompok menurut Iskandar 2009 halaman 84. Skala ini berisikan serangkaian karakteristik bipolar atau dua kutub seperti panas, dingin, baik, buruk, dan lain-lain. Karakteristik bipolar mempunyai tiga dimensi dasar sikap seorang terhadap objek. Yang pertama adalah A. Potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik dan objek. B. Evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak. Dan C. Aktivitas, yaitu tingkatan gerakan satu objek. 4. Rating scale. Berdasarkan ketiga skala, semua data yang diperoleh adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan, sedangkan rating scale adalah data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam model rating scale, responden tidak akan menjawab data dari kualitatif yang sudah tersedia, tapi menjawab dari data yang kuantitatif. Dengan demikian, rating scale lebih fleksibel, tidak terbatas untuk mengukuran sikap saja. Lanjut, instrumen penelitian. Dalam penelitian bidang pendidikan, taktik pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen. Dalam menjalankan penelitian, ada data yang merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Menurut Ari Kunto 1995 halaman 177, instrumen penelitian adalah suatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Penyusunan instrumen latihan. Menurut Nana Sudjana Suhar Saputra 2012 halaman 95, dalam penyusunan instrumen penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, masalah dan variabel yang diteliti, termasuk indikator variabel yang harus jelas sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Kedua, sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam penelitian. Isi, bahasa, dan sistematika item dalam instrumen penelitian. Ketiga, keterandalan dalam instrumen itu sendiri. Nah, sebagai alat pengumpulan data, objektivitas, dan lain-lain. Keempat, jenis data yang diharapkan dari pengguna instrumen harus jelas, sehingga peneliti dapat menentukan gaya analisis dan pemecahan masalah penelitian. Dan yang kelima, mudah praktis digunakan akan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Sarana instrumen penelitian. Nah, satu, angket. Angket merupakan daftar pernyataan yang diberikan pada orang lain dengan tujuan agar orang yang diberi bersedia memberikan respon yang sesuai. Angket diberikan menjadi 3, yaitu 1. Angket terbuka. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk isian, tentunya disertai dengan pertanyaan. Kedua, angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana yang dimana responden tinggal memberi tanda centang pada kolom yang disediakan terhadap jawaban yang sesuai dengannya, biasanya dalam bentuk multiple choice. Yang ketiga, campuran. Di samping dari kedua ini ada kombinasi dari dua jenis angket di atas. Yang kedua, daftar cocok atau checklist. Ini hampir sama dengan angket tertutup karena hanya tinggal memberi tanda ya pada tes yang diberikan terhadap jawaban keadaan kita. Bedanya dengan angket, checklist dibuat lebih sedikit sederhana. 3 skala.
Skala menunjukkan pada sebuah instrumen mengumpul data yang bentuknya seperti daftar cocok tapi alternatif yang disediakan merupakan suatu yang berjenjang. Skala banyak digunakan untuk mengukur aspek-aspek kepribadian atau kejiwaan. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.